external financing and growth. Tadi di sini pembiayaan eksternal yang dibutuhkan dan pertumbuhan jelas saling berkaitan. Semua hal lainnya tetap sama, semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan atau aset, semakin besar kebutuhan akan pembiayaan eksternal. Di bagian sebelumnya kita menghitung tingkat pertumbuhan dan kemudian menentukan jumlah pembiayaan eksternal yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Di bagian ini keadaan dibalik sedikit. Kita akan mengambil kebijakan keuangan perusahaan dan kemudian memeriksa hubungan antara kebijakan keuangan dan kemampuan perusahaan untuk membiayai investasi barunya. IFN dan pertumbuhan. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membangun hubungan antara IFN dan pertumbuhan. Melakukan ini kita harus melihat laporan laba rugi dan neraca yang disederhanakan untuk misalnya perusahaan Hoffmann pada tabel 4.6. Kita lihat, perhatikan bahwa neraca telah disederhanakan dengan menggabungkan hutang jangka pendek dan jangka panjang menjadi satu angka total hutang dengan asumsi bahwa tidak ada kewajiban lancar yang berubah secara spontan dengan penjualan. Menggunakan pendekatan presentase penjualan dan angka pada tabel 4.6 kita dapat menyiapkan proforma laporan laba rugi dan neraca seperti yang ditujukan pada tabel 4.7. Dengan tingkat pertumbuhan 20%, Hoffmann membutuhkan $100 dalam aset baru dengan asumsi kapasitasnya penuh. Nah, proyeksi itu ini memproyeksikan tambahan laba ditahan sebesar $52,8 sehingga pembiayaan eksternal pembiayaan FN yang dibutuhkan adalah 47,2, yaitu dari 100 dikurangi 52,8. Perhatikan bahwa rasio hutang ekuitas untuk Hoffmann yang dari tabel 46 ini sama dengan 250 dibagi 250 artinya hasilnya 1, dengan asumsi bahwa perusahaan Hoffmann tidak ingin menjualnya, maksud saya, maaf. Sehingga dalam hal ini $47,2 dari EFN harus dipinjam. Nah, pertanyaannya seperti apa rasio hutang baru dan ekuitasnya dari perusahaan Hoffmann? Dari tabel 4.7 kita tahu bahwa total ekuitas pemilik diproyeksikan pada 302,8 dan sehingga total hutang baru akan menjadi 250 ditambah 47,2 sebagai pinjaman baru dan total menjadi 297,2 dan rasio hutang ekuitas akan turun sedikit dari 1,0 menjadi 0,98. Nah, tabel 48 berikutnya menunjukkan tingkat pertumbuhan FFN, penambahan yang diproyeksikan ke laba ditahan dan proyeksi rasio utang ekuitas untuk setiap skenario. Dan mungkin Anda harus menghitung beberapa di antaranya sebagai latihan ya. Nah, di tabel ini ini adalah tabel yang mengilustrasikan hubungan antara pertumbuhan penjualan dan kebutuhan pembiayaan eksternal dengan merencanakan kebutuhan aset dan penambahan ke saldo laba terhadap tingkat pertumbuhan. Kebijakan dan pertumbuhan keuangan berdasarkan pembahasan kita sebelumnya, kita melihat bahwa ada hubungan langsung antara pertumbuhan dan pembiayaan eksternal.
Di bagian ini kita membahas dua tingkat pertumbuhan yang sangat berguna dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Tingkat pertumbuhan internal adalah tingkat pertumbuhan maksimum yang dicapai tanpa pembiayaan eksternal apapun. Dan ini dapat dipertahankan oleh perusahaan hanya dengan menggunakan pembiayaan internal. Di gambar ini, laju pertumbuhan internal ini diwakili oleh titik di mana dua garis bersilangan. Pada titik ini peningkatan aset yang dibutuhkan sama persis dengan penambahan laba ditahan. Oleh karena itu EFF-nya adalah 0. Nah, tingkat pertumbuhan dapat didefinisikan dengan rumus sebagai berikut. Anda bisa lihat di sini. Dan tingkat pertumbuhan berkelanjutan adalah seperti yang diperlihatkan yang paling bawah, sustainable growth rate, gitu ya. Nah, dengan menggabungkan semuanya, kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pertumbuhan bergantung secara eksplisit pada 4 faktor, yaitu pertama, profit margin, yaitu peningkatan profit margin akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan dana internal dan dengan demikian meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan. Kedua, kebijakan dividen, penurunan presentasi laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen akan meningkatkan rasio retensi. Ini meningkatkan ekuitas yang dihasilkan secara internal dan dengan demikian meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ketiga, kebijakan keuangan, peningkatan rasio hutang ekuitas berpengaruh pada peningkatan keuangan perusahaan karena hal ini membuat tersedianya pembiayaan hutang tambahan. Hal ini meningkatkan keberlanjutan tingkat pertumbuhan. Keempat, total perputaran aset, peningkatan perputaran aset total di perusahaan meningkatkan penjualan dihasilkan untuk setiap uang yang ada dalam aset. Nah, sebagai penutup dalam pembahasan ini, pembahasan kita ini bahwa perencanaan keuangan adalah proses yang berulang. Rencana dibuat, diperiksa, dan dimodifikasi berulang kali. Hasilnya dinegosiasikan antara semua pihak yang berbeda untuk proses tersebut. Dan ini digambarkan seperti yang dalam tabel 4.9.